Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Andri Wedayanti dengan NIM 19130111050. Saya dari kelas 2C Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada mata kuliah kalkulus integral ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan inverse dari fungsi hiperbolik. Untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman bisa lihat di slide berikut ini. Sebelum saya menjelaskan tentang inverse fungsi hiperbolik, saya akan menjelaskan tentang fungsi hiperbolik itu sendiri. Fungsi sinus hiperbolik, fungsi kosinus hiperbolik, dan 4 fungsi terkait lainnya didefinisikan sebagai berikut ini. Sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2, sedangkan cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Jadi di sini tandanya berubah ya teman-teman. Selanjutnya ada tan hiperbolik X sama dengan sin hiperbolik X per cos hiperbolik X, sedangkan kotangan hiperbolik X, cos dan sin ini dibalik. Secant hiperbolik X sama dengan 1 per cos hiperbolik X, sedangkan kosekant hiperbolik X sama dengan 1 per sin hiperbolik X. Nah, identitas dasar untuk fungsi hiperbolik adalah cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Untuk memeriksa kebenarannya, dituliskan cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X sama dengan E pangkat 2X plus 2 plus E pangkat min 2X per 4 dikurangi E pangkat 2X min 2 plus E pangkat min 2X per 4 sama dengan 1. Nah, oleh karena sin hiperbolik min X sama dengan min sin hiperbolik X, maka sin hiperbolik fungsi ganjil. Cos hiperbolik min X sama dengan cos hiperbolik X. Jadi, cos hiperbolik merupakan fungsi genap. Nah, berhubungan dengan itu, grafik Y sama dengan sin hiperbolik simetri terhadap titik asal dan grafik Y sama dengan cos hiperbolik X simetri terhadap sumbu Y. Serupa dengan di atas, tan hiperbolik adalah fungsi ganjil dan secant hiperbolik adalah fungsi genap. Nah, untuk inverse fungsi hiperbolik, fungsi sinus hiperbolik dan tangen hiperbolik adalah fungsi yang memiliki turunannya selalu positif. Maka, fungsi-fungsi tersebut naik sehingga memiliki balikan atau inverse. Untuk memperoleh balikan atau inverse dari fungsi kosinus hiperbolik dan secant hiperbolik, daerah asalnya dibatasi pada X lebih dari sama dengan 0. Jadi, X sama dengan sin hiperbolik inverse dari Y, implikasi Y sama dengan sin hiperbolik X. X sama dengan cos hiperbolik inverse dari Y, implikasi Y sama dengan cos hiperbolik X dan X lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0, maksud saya, maaf. X sama dengan tan hiperbolik inverse dari Y, implikasi Y sama dengan tan hiperbolik X. X sama dengan secant hiperbolik inverse dari Y, implikasi Y sama dengan secant hiperbolik X dan X lebih dari sama dengan 0 ya teman-teman. Perhatikanlah Y sama dengan cos hiperbolik X untuk X lebih dari sama dengan 0, yakni Y sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Dengan mengalihkan kedua ruas itu, dengan 2E pangkat X, diperoleh 2YE pangkat X sama dengan E pangkat 2X plus 1, atau E pangkat X kuadrat min 2YE pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, diperolehlah persamaan kuadrat dalam E pangkat X, sehingga diperoleh dua akar, yakni E pangkat X sama dengan 2Y plus akar dari 2Y kuadrat min 4 per 2 sama dengan Y plus akar dari Y kuadrat min 1. Dan
E pangkat X sama dengan 2Y min akar dari 2Y kuadrat min 4/2 tidak memenuhi karena kurang dari 1. Jadi, X sama dengan ln Y plus akar dari Y kuadrat min 1, sehingga X sama dengan cos hiperbolik inverse dari Y sama dengan ln Y plus akar dari Y kuadrat min 1. Nah, argumentasi serupa berlaku untuk masing-masing inverse fungsi hiperbolik. Untuk sin hiperbolik inverse dari X sama dengan ln X plus akar dari X kuadrat plus 1. Cos hiperbolik inverse dari X sama dengan ln X plus akar dari X kuadrat min 1. Untuk X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 1. Tan hiperbolik inverse dari X sama dengan setengah ln 1 plus X per 1 min X. Untuk X lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Secant hiperbolik inverse dari X sama dengan ln 1 plus akar dari 1 min X kuadrat per X. Untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 1. Masing-masing fungsi ini dapat didiferensiasikan, diperoleh dx sin hiperbolik inverse dari x sama dengan 1 per akar dari x kuadrat plus 1. Dx cos hiperbolik inverse dari x sama dengan 1 per akar dari x kuadrat min 1 untuk x lebih dari 1. Dx tan hiperbolik inverse dari x sama dengan 1 per 1 min X kuadrat untuk X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Dx secant hiperbolik inverse dari X sama dengan 1 per X akar dari 1 min X kuadrat untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Selanjutnya saya akan beralih ke contoh soal. Di sini ada integral dari sin hiperbolik 2x plus 3 dx. Kita misalkan terlebih dahulu u sama dengan 2x plus 3, maka setengah du ini sama dengan dx. Jadi, integral sin hiperbolik 2x plus 3 dx sama dengan setengah integral sin hiperbolik u du. Sama dengan setengah cos hiperbolik u tambah konstanta sama dengan setengah cos hiperbolik 2x plus 3 plus konstanta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.